Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dalam cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, teman matur, kami di sini matur atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang pas 1 minggu ini kami menerima amanah dari beliau kepala kantor untuk menggantikan beliau Bapak Khalidin yang dulu itu menjadi kepala seksi PD Kontren dan 1 minggu yang lalu itu baru saja dilantik menjadi penghulu di Kecamatan Merebet 2 sekaligus sebagai PLT Kepala KUA Merebet 2. Dan saya pribadi ketika menerima amanah, menerima tugas untuk menjadi PLT Kepala Seksi PD Kontren Munsewu itu kan pas ruangannya itu jejer. Mungkin pertimbangan dari beliau kepala kantor ya jangan wis jejer le, ora repot-repot. Dan itu memang kesehariannya itu kami di Pais juga sering ke Kontren, dari Kontren juga sering ke Pais. Jadi insya Allah ya karena memang sudah membaur antara dua seksi tersebut. Dan pada kesempatan ini kami merasa terhormat, merasa bahagia sudah diundang oleh beliau Pak Makul selaku Ketua FKDT Kabupaten Purbalingga untuk menghadiri acara hari ini. Mudah-mudahan forum kita hari ini penuh barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan kita hari ini ternyata begitu saya masuk ke komunitas ini, saya ketemu dengan beberapa yang memang sudah berkali-kali ketemu di Pais terutama. Itu ada beliau Pak Makul jelas karena beliau guru agama di SMK Kaligunda, SMK Negeri Kaligunda. Kemudian dengan Pak Aminuddin juga sering ketemu karena sok madiri pencairan TPD. terakhir cewek. Juga dengan Kiai Prayes itu juga sering ketemu di forum-forum guru PAI. Alhamdulillah mungkin ini sebagai pencerahan, sebagai bimbingan untuk saya pribadi ketika ketemu dengan beliau-beliau tadi dan ketemu dengan panjenengan semua, apalagi hari ini ketemu dengan beliau Kiai Haji Abdul Musodik, itu merupakan saya betul-betul merasa masuk di komunitas yang jurusannya itu akhirat. Dan insya Allah itu harapannya adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini satu nilai untuk saya lebih semangat lagi, lebih memacu diri saya ketika menerima amanah dari beliau kepala kantor. Kami masuk di komunitas pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kemarin sudah diawali ada kegiatan vaksinasi di pondok pesantren Mambaul Ulum Tunjung-Muli. Itu kami ke sana bersama kepala kantor. Ternyata ketika saya diajak berkunjung ke tempat-tempat sing jurusannya akhirat itu betul-betul hati itu merasa tenang dan ayem, Bapak Ibu.
Leres niku. Alhamdulillah. Ya mungkin ini sebagai hidayah, sebagai bimbingan dan arahan serta insya Allah itu ridhonya Allah untuk saya pribadi. Untuk itu kami mohon doa restu Bapak Ibu terkait dengan penugasan saya sebagai KLT di seksi pondok pesantren. Dan lamanya itu kami tidak bisa memprediksi ketika saya menjadi PLT di seksi PD Pontren itu berakhirnya itu nanti ketika memang sudah ada penggantinya, dan penggantinya itu kelihatannya memang masih mencari dan masih diusulkan, karena untuk menentukan penggantinya itu harus melalui prosedur dan aturan Kementerian Agama itu sendiri. Wajib pertama mengikuti asesmen, yang kedua nanti usulan, sampai nanti pelantikan, pengangkatan. Itu melalui proses seperti itu. Kemudian yang namanya asesmen itu tidak serta-merta kemauan dari bawah, tapi itu adalah kebijakan dari Kanwil biasanya. Dari Kanwil ada jadwal asesmen, siapa saja yang ikut, seleksi dan sebagainya, nanti baru diangkat jabatan itu. Itu Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi saya pribadi mohon restu, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi hidayah buat saya pribadi. Kemudian kaitannya dengan seksi PD Pontren, kami baru seminggu masuk, itu memang ada beberapa pekerjaan, ada beberapa tugas, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang harus diselesaikan. Apalagi ini kan menjelang akhir tahun Bapak Ibu, menjelang akhir tahun. Ini sudah bulan September nih, menjelang akhir tahun. Apalagi di tahun ini kan masih pandemi, apalagi masih PPKM. Itu rata-rata hampir 2 tahun ini kegiatan di setiap seksi itu tidak ada, minim sekali ada kegiatan yang itu sifatnya strategis. Tapi kegiatan-kegiatan yang biasanya sebelum pandemi itu ada, kayak perlombaan dan lain sebagainya, itu ada. Ketika memasuki masa pandemi ini itu ditiadakan. Yang itu bisa mengundang massa, mengundang orang banyak, itu ditiadakan. Lah, sehingga kemungkinan Bapak Ibu, kemungkinan itu anggaran ya insya Allah atau ya masih banyak mungkin, tapi itu di tingkat pusat, di tingkat pusat. Kalau di tingkat kabupaten itu sudah jelas dari bulan Januari itu anggarannya hanya sebatas untuk ini. Tapi untuk yang sifatnya kegiatan kayak macam perlombaan contohnya itu tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti ya tidak ada. Tapi barangkali anggaran itu masih di pusat. Untuk itu kemarin ada beberapa kebijakan, ada beberapa surat itu yang kaitannya bahwa menjelang akhir tahun ini seperti kita memasuki musim proposal musim proposal ya. Jadi dipancing untuk mengajukan proposal, nanti ada bantuan. Walaupun bantuan itu bernilai beragam, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang hanya pendukung tok, ada yang sarpras sampai ke gedung pendidikan, gedung lembaga dan sebagainya. Nah, dari itu maka saya punya kesimpulan untuk bulan-bulan ini
itu bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga keagamaan, dalam hal ini termasuk adalah lembaga diniyah, itu monggo kita berkompetisi untuk mengajukan proposal. Nanti entah keluar entah tidak itu pokoknya urusan duri lah, urusan duri. Yang penting kita berupaya, berikhtiar. Kelihatannya ini sedang musim bantuan, sehingga dari kemarin itu banyak sekali proposal yang masuk untuk dibuatkan rekomendasi, entah itu biaya operasional ataupun sarpras dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kami di PD Pontren, saksi PD Pontren jelas berharap besar semua yang diajukan, bantuan-bantuan yang diminta itu semuanya nanti pada akhirnya ya cair semua. Kita berharap seperti itu, Namun Bapak Ibu perlu kami sampaikan itu, ada sebuah kewajiban dari lembaga-lembaga yang memang itu ada kemauan untuk mengajukan proposal minta bantuan ke pemerintah, itu tentunya melalui beberapa mekanisme, tentunya sesuai dengan juknis, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipenuhi, persyaratan apa saja yang harus ada, itu mesti harus diikuti. Sehingga kemarin itu kami dimintai data lembaga keagamaan itu sebetulnya sudah tertampung di EMIS sebetulnya ya, sudah tertampung di EMIS. Namun kita sadarlah, terutama kami di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam hal ini menyadari betul bahwa EMIS itu sering trouble, sehingga kadang itu menghambat alurnya data, menghambat input data. Sehingga kami atas nama Kementerian Agama ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika kita sedang bersahabat dengan EMIS, ternyata EMIS sendiri itu trouble. Itu yang terjadi. Tapi perlu saya sampaikan itu servernya, adminnya itu ada di pusat, Kami di Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga hanya ada batasan-batasan yang telah diberikan pada admin kabupaten, itu hanya bisa mengolah atau merubah atau itu sangat terbatas, sehingga ini masih didominasi oleh pusat. Sehingga ketika kami melihat data di EMIS itu antara real di lapangan dengan yang ada di EMIS itu jauh berbeda. Jumlah lembaganya ya itu jauh berbeda, jumlah santrinya itu jauh berbeda. Yang jelas itu ada perbedaan. Sehingga kemarin kami dimintai data secara manual dari pusat yang harus dipenuhi. Itu dalam rangka apa? Ketika EMIS sudah tidak bisa dipercaya, itu Kementerian Pusat bisa melihat ada daftarnya apa tidak di data yang manual, Sebetulnya di Purbalingga ada berapa sih RPI-nya, ada berapa sih madinnya, ada berapa pondok pesantrennya. Ketika melihat di EMIS, misalkan ditentukan si A, pondok pesantren A menerima, ternyata itu sudah tidak aktif, misalkan sudah mati. Itu kan bisa saja terjadi, karena kemarin ketika kami merekap data itu memang ada beberapa pondok pesantren yang sudah mati, sudah tidak aktif. Kemudian ada beberapa
LPT juga seperti itu, Madin juga seperti itu. Nah, sementara ada juga lembaga yang secara real ada, tetapi di EMIS belum terdaftar. Ini yang riskan sekali. Ketika real ada, kok di EMIS tidak ada, nanti dilalak oleh bantuan, itu kan akhirnya gagal. Makanya dari Kementerian Pusat kemarin minta rekapitulasi data lembaga, dan alhamdulillah kemarin sudah kami penuhi, sudah kami setor ke Kanwil. Selanjutnya nanti dari Kanwil meneruskan ke pusat. Mudah-mudahan itu bisa sebagai referensi, bisa sebagai acuan ketika nanti ada kebijakan bantuan untuk lembaga-lembaga keagamaan di Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah saya kemarin bisa memenuhi permintaan dari Kanwil, dua permintaan sekaligus. Yang pertama data tentang itu, kemudian yang kedua adalah data pondok pesantren yang sudah tatap muka dan yang belum tatap muka ya kemarin itu. Alhamdulillah sudah bisa kami penuhi. Dan Nyun Sewu ini mohon izin nanti barangkali kami tidak sampai berakhirnya kegiatan ini, karena sebetulnya ini kan hari Sabtu, hari Sabtu kami memang mestinya hari Sabtu itu menikmati libur Pangapunten. Tapi hari ini saking semangatnya saya diberitahu sama Pak Mabul, saya harus hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini bisa sampai di sini, bisa bersama-sama dengan panjenengan semua. Kenapa kok saya matur tadi jurusan akhirat ya? Saya sadarlah Bapak Ibu, saya menyadari jane apa sih kuliah kecuali hanya ridho Allah, kecuali hanya ridho Allah. Orang anak imbalan dunia, tapi manfaat untuk umat itu sangat besar, sangat besar. Pondok pesantren kayak Darul Abror itu kan pondok pesantren yang sudah sangat terkenal. Sampai di luar sana itu move-nya itu sangat luar biasa. Itu bisa menghidupi warga sekitar pondok sini yang insya Allah itu hidupnya dengan damai. Makanya Pak Kanwil kemarin menyampaikan itu bahwa yang namanya pondok pesantren itu soko guru, karena bisa mendamaikan masyarakat sekitar. Bagaimana karakter santri, bagaimana pembawaan atau jati diri atau memang yang dimiliki oleh pengasuhnya beliau Bapak Kiai, itu kan sangat ditiru oleh masyarakat sekitar. Jadi ini sebagai uswah, sebagai pusat percontohan di sekitar masyarakat wilayah tersebut. Jadi di Kementerian Agama itu pondok pesantren memang sangat dipikirkan sebetulnya, apalagi sekarang Menteri Agamanya itu kan dari kalangan kita sendiri, Gus Yakut Khalil Qomas. Itu insya Allah nanti kedepannya sangat perhatian terhadap pondok-pondok pesantren, terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Insya Allah itu. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, hanya sekedar ta'aruf saya dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan penuh berkah hari ini, dan sekali lagi mohon doa restu serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.